Aku menatap padamu, menembusi pembatas daging, sementara engkau tidur, dengan kepalan kecilmu terkatup rapat, dalam buayanmu yang dari bunga-bunga mawar hidup, kuntum liliku. Lalu aku tersenyum pada pasanganku, yang begitu tertekan, untuk menyemangatinya. Dan lalu pada orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka sudah menghirup udara sang juru selamat. Kami berhenti dekat makam Rahel untuk memberi keledai istirahat sejenak dan untuk menyantap sedikit roti dan buah zaitun, bekal orang-orang miskin. Tetapi aku tidak lapar, aku tidak dapat lapar, aku diberi makan dengan sukacitaku. Kami melanjutkan perjalanan kembali. Mari, aku akan tunjukkan kepadamu di mana kami bertemu si gembala. Jangan khawatir, aku tidak mungkin salah. Aku menghidupkan saat itu kembali dan aku dapat menemukan setiap tempat sebab aku melihat semuanya melalui terang cemerlang bak malaikat. Mungkin kelompok malaikat ada di sini sekali lagi, tak terlihat oleh jasmani kita, namun terlihat oleh jiwa kita dengan kecemerlangannya. Dan semuanya disingkapkan dan jelas. Mereka tidak dapat keliru, dan mereka membimbingku demi sukacitaku dan sukacitamu. Di sini, Elia datang dari ladang itu kemari dengan domba-dombanya, dan Yosef meminta padanya sedikit susu untukku. Dan kami berhenti di sana, di ladang itu, sementara dia memerah susu yang hangat dan memberikan nasihat pada Yosef. Mari, mari, inilah jalan setapak dari lembah kecil terakhir sebelum Betlehem. Kami menempuhnya sebab jalanan utama ruwet dengan orang banyak dan kuda-kuda. Dekat ke arah kota, itu Betlehem. Oh, negeri terkasih leluhurku, kau memberiku kecupan pertama dari putraku. Kau membuka pintumu, yang seindah dan seharum roti yang namanya kau sandang, satu, untuk memberikan roti sejati kepada dunia yang sekarat akibat kelaparan. Bagai seorang ibu, yang padanya masih ada kasih keibuan Rahel, kau memelukku, oh Betlehem tanah suci Daud, bait pertama sang juru selamat, dari bintang pagi yang lahir dari Yakub untuk menunjukkan kepada umat manusia jalan ke surga. Lihat, betapa eloknya dia sekarang dalam musim semi, tetapi dia juga elok kala itu, meski ladang-ladang dan kebun-kebun anggurnya gundul. Selubung tipis embun beku berkilau pada cabang-cabang yang gundul, yang tampak seolah mereka diselimuti dengan debu permata. Dibungkus dengan suatu selubung surgawi yang tak tersentuh. Cerobong setiap rumah mengepulkan asap sementara makan malam dipersiapkan dan asap, yang membubung dari teras ke teras hingga ke puncak bukit ini, menjadikan kota tampak seolah diselubungi pula. Semuanya murni, akrab, menantikan. Engkau, nak, bumi merasakan kedatanganmu. Dan juga orang-orang Betlehem pasti telah merasakanmu, sebab mereka tidak jahat, bahkan meski kamu tidak percaya demikian. Mereka tidak dapat memberi kami tumpangan. Rumah-rumah sederhana di Betlehem penuh dengan orang-orang sombong yang tak berperasaan, yang selalu congkak, dan yang begitu juga sekarang, dan mereka tidak dapat merasakanmu. Betapa banyak kaum Farisi, kaum Saduki, kaum Herodian, para ahli Taurat, kaum Eseni di sana. Oh, kebebalan mereka sekarang merupakan konsekuensi dari kekerasan hati mereka waktu itu. Mereka menutup hati mereka untuk mengasihi saudari mereka yang malang-malam itu, dan mereka tinggal dan masih berada dalam kegelapan. Mereka menolak Allah waktu itu, dengan menolak mengasihi sesama mereka. Marilah kita pergi ke groto. Adalah percuma memasuki kota. Sahabat-sahabat anakku tidak lagi ada di sana. Alam yang bersahabat cukup untuk membuat perapian, dengan batu-batunya, sungainya, kayunya. Alam merasakan kedatangan Tuhannya. Di sana, mari tanpa ragu. Kita memutar di sini, di sana, di sebelah sana adalah reruntuhan Menara Daud. Oh, tempat itu lebih terkasih bagiku dari sebuah istana kerajaan. Reruntuhan terberkati. Sungai terberkati, pohon terberkati sebab, seolah oleh mukjizat, kau membiarkan angin merontokkan begitu banyak dahan-dahanmu supaya kami dapat memperoleh kayu bakar dan menyalakan perapian. Maria turun cepat menuju groto. Ia menyeberangi sungai kecil lewat sebilah papan yang berfungsi sebagai jembatan,
ia berlari di alam terbuka di depan reruntuhan dan jatuh berlutut di pintu masuk grotto. Ia membungkuk dan mencium tanah. Semua yang lainnya mengikutinya. Mereka sangat tersentuh. Si bocah, yang tidak meninggalkannya barang sekejap, kelihatan mendengarkan suatu kisah yang menakjubkan dan mata kecilnya yang berwarna gelap menikmati setiap perkataan dan gerak tubuh Maria tanpa melewatkan barang satupun. Maria bangkit berdiri dan masuk ke dalam dengan berkata, "Semuanya tepat sama seperti waktu itu." Tapi kala itu malam hari, Yosef menyalakan sebuah lampu ketika aku masuk. Baru saat itulah, turun dari keledai kecil aku menjadi sadar akan betapa letih dan kedinginannya aku. Seekor lembu menyambut kami. Aku menghampirinya untuk merasakan kehangatannya dan bersandar pada jerami. Yosef menyusun jerami di sana, di tempat aku berada, untuk membuat sebuah pembaringan bagiku. Dan ia mengeringkan jerami untukku dan untukmu, Nak, di perapian yang telah dinyalakannya di pojok itu, sebab ia sebaik seorang bapa dalam kasihnya sebagai seorang pasangan yang bak malaikat. Dan dengan saling menggenggam tangan satu sama lain, bagai seorang saudara dan saudari yang tersesat dalam kegelapan malam. Kami menyantap roti dan keju kami, lalu ia pergi ke sana untuk mengobarkan api dan ia menanggalkan mantolnya untuk menutup pintu masuk. Sesungguhnya ia menempatkan tabir di hadapan kemuliaan Allah yang akan turun dari surga. Engkau, Yesusku, dan aku berbaring di atas jerami, dalam kehangatan kedua hewan, terbalut dalam mantolku dan terbungkus dengan sehelai selimut wul. Pasanganku terkasih,